Indonesia Law Brand 2024 non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Oh, halo Sahabat Mutiara, selamat tahun baru 2025. Kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-217. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Nah, Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Oke, kali ini kita akan membahas seputar cabai, salah satu komoditas yang sangat-sangat menarik nih, dan salah satu komoditas yang sangat diminati di Indonesia. Jadi pas banget nih kita undang petani cabai, yaitu Mas Syarif di sini yang akan sharing-sharing mengenai cabai, terus perawatannya, hingga ke penjualannya nanti di akhir. Langsung saja nih kita panggilkan narasumber hari ini yaitu Mas Syarif. Halo, Halo Mas. Mbak petani semuanya. Oke, suaranya jelas ya Mas? Jelas banget. Nah, oke, alhamdulillah. Gimana Mas? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya selamat tahun baru buat para petani semuanya. Oke, Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Mas, hari ini rencananya kita akan ada 2 sesi ya Mas. Yang pertama, sesi tanya jawab, kayak ngobrol-ngobrol aja santai. Lalu ada rehat sejenak dan dilanjut sesi kedua untuk Q&A nanti setelah jeda sesaat. Oke, Mas. Langsung aja Mas, kita sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh diceritain dulu nggak Mas, awal mula Mas Syarif nih, gimana ceritanya bisa terjun ke pertanian? Awalnya sih, ya sebetulnya secara background keluarga juga saya dulu kan dari keluarga petani ya, terutama petani padi dulu. Dan juga ya kebetulan saya juga kemarin telah menempuh S1 jurusan agroteknologi pertanian juga. Oh iya. Sebelumnya sih emang saya secara background emang petani padi. Beberapa tahun ke belakang saya fokus di pertanian padi, tapi setelah kurang lebih mulai tahun 2022 saya melihat komoditi cabai ini kayaknya cukup menantang dan juga cukup cantik gitu untuk dipelajari gitu. Dan akhirnya ya mulai tahun 2022 saya mulai tanam cabai. Ya saya fokusnya di cabai besar, terutama cabai TW. Dan alhamdulillah udah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahunan saya nanam tanaman cabai besar. Oh iya. Seperti itu sih backgroundnya. Oh oke. Berarti ini Mas Syarif belajarnya dari kuliah atau dari otodidak sendiri keluarga? Untuk nanam cabai sendiri sih sebetulnya ya pertama belajar dari kuliah, yang kedua juga ya saya seringlah ngobrol-ngobrol sama petani yang lain gitu, terutama ya petani-petani cabai, saya serap ilmunya, kemudian saya praktekkan. Jadi kalau saya pribadi sih menggabungkan antara ilmu perkuliahan dan juga pengalaman dari petani gitu, mungkin seperti itu sih kalau saya. Oh iya, terus ini Mas kenapa pilihnya cabai Mas, nggak yang lain? Kalau komoditi cabai itu kalau menurut saya benar-benar cantik sih. Ya cantiknya pertama dari segi harga, emang kadang naik turun, tapi kadang kalau misalkan udah harga tinggi itu bertahan cukup lama. Tapi juga kadang ya turunnya juga agak lumayan gitu. Tapi ya itulah yang bikin
saya jadi penasaran gitu ke tanaman cabai. Itu yang Oh, pertama. Yang kedua juga dari ya. segi perawatan. Dari segi perawatan juga emang tanaman cabai sangat menantang kalau menurut saya hama dan juga penyakitnya itu luar biasa lah kalau misalkan kita pelajari gitu. Cukup banyak dan juga cukup kompleks gitu dari segi hama dan juga segi penyakitnya. Mungkin seperti itu sih kalau saya kenapa memilih tanaman cabai. Oh ya. Kalau boleh tahu ini masnya tanam cabenya itu varietas apa ya? Kalau varietasnya sih saya konsisten di Mm. varietas pilar. Kalau Sorry untuk mas, apa? cabai TW-nya, varietas pilar. Pilar. Itu yang kayak gimana mas? Varietas yang mas tanam? Pilar itu sih ya sejenis TW, cuman ya secara bentuk juga si pilar itu agak gede, tapi nggak segede Tanjung ataupun apa varietas Darmais ya. Tapi ya kalau menurut saya sih kalau pilar itu tipe cabai yang sedang ukurannya dan juga dari segi warna juga penampilan pilar itu Mm. cukup menarik kalau menurut saya untuk di kelas cabai TW. Mungkin seperti itu sih. Oh ya. Berarti beda ya sama cengek. Cabai yang cengek itu. Oh beda, beda jauh, Oh ya. beda. Terus yang apa ya berarti? Ya cabai merah. Cabainya cabai merah dan cabai pedas itu yang pedas buat masak gitu. Ya, jadi cabai TW itu cabai yang buat bumbu, yang cabai-cabai yang besar tuh, yang di pasaran tuh banyak. Oh, Jadi itu kan buat bumbu, buat ya pewarna, juga buat yang oh lain lah, iya. terutama ya bumbu-bumbu masakan lah gitu, buat pelengkap Oh iya. terutama. Terus bedanya apa Mas? Varietas yang Mas tanam dengan varietas yang lain? Sebetulnya sih apa ya? Kalau bedanya sebetulnya nggak terlalu jauh, terutama dari Hmm. segi bentuk dan segi warna juga nggak terlalu jauh lah. Di varietas pilar itu kalau jual buah kedua, kan kadang Buah kalau cabai kedua. TW itu kalau udah buah pertama, jadi kan kadang kita tanam nih muncul bunga bunga dan buah pertama. Biasanya kalau Ya. varietas lain itu setelah itu stop, nggak ada lagi muncul buah. Nanti varietas pilar sendiri, kalau yang saya rasakan pribadi, setelah buah yang pertama habis, itu si tanaman kalau misalnya pemupukannya juga tepat, itu nanti bakal muncul lagi bunga dan juga muncul lagi buah. Walaupun ya produksinya kalau buah kedua tidak sebanyak buah pertama, tapi ya itulah yang menjadi perbedaannya kalau menurut saya. Oh, jadi bisa. Oke. Iya. Terus ini Mas, kalau misalnya nih varietas yang Mas tanam ini memang cocok di daerah Mas atau di mana aja tuh bisa nanam yang varietas seperti Mas ini? Sebetulnya sih kalau pilar ini adaptasinya cukup mudah, terutama cabai pilar ini kan bisa ditanam di dataran rendah maupun juga di dataran tinggi. Ya walaupun Ya. perbedaannya mungkin dari segi usia panen itu di dataran rendah jauh lebih cepat dibanding dengan dataran tinggi. Jadi emang secara dataran sih mau dataran rendah maupun dataran tinggi cabai TW jenis pilar Mm. ini cocok ditanam di mana saja. Ya mungkin yang membedakan nanti di usia panen. Jadi kalau Mm. misalkan di dataran rendah itu usia panennya jauh lebih cepat dibanding dengan di dataran tinggi. Mungkin seperti itu sih. Oh, kenapa tuh Mas? Karena lebih hangat kah? Ya, karena lebih hangat, jadi emang si buah cabenya Mm. tuh lebih mudah untuk masak kalau di dataran rendah dibanding dengan dataran Oh, tinggi. oh, iya. Berarti memang rekomendasinya tanamnya di dataran rendah. Di dataran rendah, tapi dataran tinggi juga bisa masuk. Awal mulai tanam nih sampai bisa akhir tuh. Kalau persiapannya sih ya umum ya, mungkin di pengolahan Mm. lahan, terus juga penggunaan pupuk dasar. Untuk pupuk dasar sendiri sih Mm. kemarin saya menggunakan kotoran ayam, ya kurang lebih kalau Mm. misalkan by dosis per hektar ya, kurang lebih itu sekitar saya menggunakan 10 ton per hektar untuk pupuk kandangnya.
Terus juga saya untuk pupuk anorganiknya atau pupuk kimia sintetisnya itu saya menggunakan SS Amopos. Itu Ya, kurang lebih kalau misalkan dikonversi per hektar itu sekitar 300 kilo per hektar. ya, super. Ini di jeda Mas atau langsung nih? Dijeda, kalau saya dijeda. Jadi setelah ngolah lahan, setelah dibuat garitan, itu eh, kita masuk kotoran hewan, tapi dengan catatan kotoran hewannya saya udah fermentasi dulu, biasanya selama 2 bulan sebelumnya. Jadi fermentasi dulu, saya semprot dulu menggunakan mikroba, ya banyaklah di pasaran itu kan mikrobanya. Terus juga setelah 2 bulan mungkin setelah sambil nunggu digarit, setelah beres dibikin bedengan, kemudian ditabur dan kemudian ditabur juga pupuk anorganik. Ya, Ya Amopos tadi kemarin langsung. yang saya gunakan itu SS Amopos dan juga NPK 16 dicampur dengan itu di mix Mas. di mix SS kalau saya. 16. Oh iya. Ya, dengan dosisnya kemarin SS Amopos kurang lebih di sekitar 300 kilo per hektar. Terus untuk NPK Mutiaranya saya juga menggunakan dosis di 300 kilo per hektar. Di mixing, diaduk ditabur di garitan. Kemudian saya biarkan dulu, kalau nggak langsung ditanam, saya biarkan dulu supaya dia larut dulu dengan air si pupuk kimia sintetisnya, kemudian ditutup mulsa kurang lebih sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu baru saya tanami. Mungkin kayak gitu sih untuk persiapan dari persiapannya awal. ya, dari awalnya. Ya. Terus nih, saat sudah mulai ditanam, apalagi nih Mas step selanjutnya sampai bisa tumbuh dan panennya tuh banyak gitu dan sesuai yang kayak Mas lakukan. Untuk perawatan sih standar sih kalau saya, ya perawatan mulai dari pemupukan, pengocoran, juga adanya pruning atau dirempel gitu ya istilahnya. Untuk pupuknya sendiri sih, untuk di fase vegetatif kemarin saya menggunakan pupuk MAP di mixing dengan Karatephos boroni, juga di mixing dengan NPK 16. Biasanya saya metodenya dicor. Per drum 6 ya per drum 200 liter itu saya menggunakan pupuk MAP-nya sebanyak 1 kg, Karate boroni sebanyak 2 kg, dan juga NPK 16-nya sebanyak 2 kg. Itu di mixing, ditambah asam humat, saya cor, saya berikan per tanaman itu sekitar 200 mili. Oh, ini dihitungnya per tanaman ya, jadi 200 mili gitu? Iya, betul. Jadi per tanaman itu dikasih 200 mili. Kurang lebih untuk pengocoran sendiri saya lakukan seminggu sekali, paling telatnya 10 hari sekali. Itu untuk di fase vegetatif. Untuk di fase generatifnya, biasanya saya sih dibagi jadi 2 fase. Di fase peralihan, fase vegetatif ke fase generatif, MAP-nya saya rubah. Tadinya pakai MAP, sekarang menjadi pakai MKP, monokalium fosfat. MKP-nya sendiri saya tetap masih menggunakan 1 kg untuk 1 drum. Kemudian Karate boroni tetap masuk di sekitaran 2 kg dan NPK mutiaranya sama di 2 kg. Nah, setelah itu fase generatif lanjutan, ya fase mulai pembesaran buah, pemasakan buah, itu saya ubah lagi CMKP-nya. Saya menggunakan SOP plus Karate boroni plus grower. Itu dengan konsentrasi yang sama. Karate boroni saya menggunakan 2 kg, grower saya menggunakan 2 kg, dan juga SOP-nya saya menggunakan 1 kg. Mungkin seperti itu sih tahapannya. Jadi kalau saya sih melihatnya gimana fase pertumbuhan tanaman. Jadi di fase vegetatif, saya fokuskan itu diperbanyak kandungan nitrogen dan juga kandungan fosfat. Karena emang di fase vegetatif itu yang penting. Kemudian di fase peralihan, saya mulai tingkatkan kaliumnya, fosfat tetap ditingkatkan, nitrogen mulai sedikit dikurangi. Ketika fase lanjutan, itu kaliumnya saya tinggikan,
fosfat mulai diturunkan, nitrogen tetap diseimbangkan. Mungkin kayak Oh, gitu sih untuk pengocoran. Selain pengocoran juga pupuk ada juga yang di spray atau pupuk mm-mm, foliar yang ya, menggunakan apa yang disemprot ke daun. semprot. Biasanya sih kalau untuk penyemprotan saya menggunakannya magnesium sulfat atau Mag-S dan juga Pitoplek. Itu untuk Mm-mm, memenuhi unsur hara makro sekunder dan juga unsur hara mikro. oh, Untuk penyemprotan sendiri untuk Mag-S saya gunakan seminggu sekali. Jadi setiap minggu biasanya saya campur dengan pestisida. mm-mm, Jadi ketika penyemprotan pestisida itu dimixing dengan eh, pupuk Mag-S seminggu mm, sekali konsisten. Nah untuk petopleknya saya biasanya menggunakan 2 minggu sekali untuk oh, penyemprotannya. Jadi ya, untuk petoplek 2 minggu sekali, untuk Mag-S tetap seminggu sekali. Mungkin oh, seperti ya. itu sih untuk gambaran perawatannya. Gimana Pak? Ya mulai ini Mas, sorry mau nanya, mulai penyemprotan itu saat kapan ya? Kalau penyemprotan saya biasanya di usia 10 hari 10 untuk hari. penyemprotan. Oh Ya, ya, berarti dibarengi sama yang pemupukan tadi, dicor itu. ya betul. Jadi biasanya sih jeda 1 hari. Misalkan hari ini saya nyemprot, Mm-mm. besoknya saya mupuk ataupun dibalik gitu. Hari Oh, ini saya mupuk, hari besoknya saya nyemprot. oh jadi Jadi nggak nggak boleh dibarengi dibarengin. ya? Sebetulnya sih bisa-bisa aja dibarengin, cuman Hmm. kan ya keterbatasan tenaga kerja lah istilahnya. Oh iya, iya. Jadi saya ngatur waktu lah istilahnya. Oh Jadi iya, seperti itu pastikan sih. aja Pak. Mas siapa tahu emang harusnya terpisah gitu. Enggak sih Enggak sebetulnya ya? bisa aja, tapi ya karena keterbatasan tenaga kerja jadi saya pisah Mm-mm. sengaja gitu. Oh iya. Terus kalau boleh tahu ini Mas ngurusin lahannya itu seberapa luas ya Mas? Kalau untuk sekarang sih saya Mm-mm. masih dibagi ya untuk lahannya. Mm-mm. Sebetulnya untuk luas lahan tuh hampir sekitar 1 hektaran. Mm-mm. Cuman untuk tanaman cabai ini karena saya masih meraba-raba, masih Iya. baru mulai gitu. Kemarin sih awal-awal saya cuman nyoba di lahan kurang lebih sekitar 1.400 meter persegi. Mm-mm. Nah, untuk sekarang eh, saya sedang perluas kurang Mm-mm. lebih untuk kedepannya saya akan ngurus di sekitar 3.000 sampai 4.000 meter persegi. Dan sisanya Mm-mm. masih tetap di tanaman padi. Jadi tetap saya masih mempertahankan tanaman padi, tapi sebagian saya mulai ubah ke tanaman cabai. Jadi nanti bisa setengah-setengah lah, setengah hektar tanaman cabai, setengah hektar tanaman padi. Mungkin seperti itu sih nanti ke Oh depannya untuk iya. rencananya. Oh iya. Terus dengar-dengar nih Mas, katanya Mas ini menerapkan sistem tumpang sari, apakah benar Mas? Betul. Saya menerapkan sistem tumpang sari itu dengan tanaman kembang kol. Oh dengan kol. Gimana tuh Mas Ya. pembagiannya? Sebetulnya sih untuk bedengannya sih kalau saya. Jadi bedengan saya itu kan lebih lebar ya. Jadi kan Ya. bisa 2 baris tanaman cabai itu nanti di barisan paling luarnya itu tanaman kembang kol. Ya Mm. kebetulan saya milih kembang kol itu karena pertama usia panennya itu cukup singkat, sekitar Ya. 40 hari itu udah panen Mm. dan juga ya sebetulnya sebagai nilai tambah lah karena Mm. keterbatasan lahan juga. Jadi kalau di masing-masing itu kan cukup repot juga. Jadi saya coba menggunakan sistem tumpang sari. Mm. Biasanya usia cabai eh, 2 minggu itu tanaman kembang kol baru ditanam. Jadi kan biar Mm. nggak ketutup itu satu sama lain. Mungkin seperti itu sih gambarannya untuk di Oh lahan iya. saya. Ya, terus jarak tanamnya gimana Mas? Untuk jarak tanamnya sih untuk cabai sendiri tetap Iya. diatur kalau saya sendiri sih di 50 cm ya. Tetap di 50 cm. Nah, Mm. untuk kemangkolnya emang sebetulnya dengan tanaman cabai agak berdekatan, tapi secara umum sih tidak mengganggu ya, tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Jadi untuk kemangkol sendiri sama saya menggunakan jarak 50 cm, Mm. cabai juga saya menggunakan jarak 50 cm. Mungkin untuk antar barisan itu Mm. emang 50 cm, tapi ke jajarannya ke sini Mm. ke sempitnya itu
emang cukup sempit sih, kurang lebih saya menggunakan sekitar 40 sentian untuk tanaman Mhm. cabai, jadi 50-40 kalau saya. 40. Nah, untuk Oh, iya. tanaman burkolnya kan karena di luar itu tetap di Mhm. 50 cm gitu. Jadi benar-benar di luar banget gitu. Kalau Oh, jadi tanaman di kemangkonya. luarnya, bukan kayak yang sebelah-sebelahan ya Ya, tadi? ya nggak sebelah-sebelahan. Agak Hmm. di luarnya gitu, agak di luar. Berarti itu pemupukannya sama atau beda, Mas? Kalau tumpang sari itu? Beda sih. Beda sih pemupukannya. Jadi Mhm. untuk tanaman cabai ya khusus tanaman cabai, untuk tanaman Mhm. kemangkol ya khusus tanaman kemangkol. Jadi untuk Oh. tanaman kemangkol sendiri, saya kan untuk pemupukannya karena waktunya singkat, Mhm. itu saya difokuskan langsung ke grower plus Iya. eh, karate boroni. Mungkin kayak gitu sih kalau burkol. Karena kan burkol tidak Oh. terlalu butuh fosfat tinggi gitu. Jadi makanya Mhm. langsung ke grower mix dengan karate boroni. Beda lagi dengan cabai. Kalau cabai kan cukup kompleks lah gitu pemupukannya. Mungkin seperti itu sih Oh, iya. kalau Jadi, saya. ya. Jadi ini tumpang sari itu hanya untuk memanfaatkan lahan yang sisa-sisa itu ya? Ya betul. Jadi untuk memanfaatkan lahan-lahan sisa lah yang kosong gitu. Sayang kalau misalkan nggak dimanfaatin gitu. Oh ya, oke oke. Oh iya, Mas. Kebetulan saya dengar-dengar ini Mas mendalami hama penyakit. Kalau boleh tahu, iya benar nggak, Mas? Takutnya salah nih saya. Ya sedang mendalami hama penyakit sih Oh iya. sebetulnya. Terus yang di cabai ini, di kol, di padi ini apa aja nih, Mas? Yang biasanya datang di Kalau di tanaman tanamannya. cabai sendiri sih tetap ya yang paling menakutkan itu patek. Kalau dari segi penyakitnya itu terutama di musim penghujan cukup repot lah kalau udah terserang patek gitu. Eh, yang Iya. lainnya mungkin untuk penyakitnya kayak busuk batang, mungkin kayak bercak daun, atau juga mungkin yang sedang ditakuti petani, termasuk saya juga itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Mungkin itu sih ya dari Hmm. segi penyakit. Kalau dari segi hama, sebetulnya yang paling menakutkan di tanaman cabai besar itu hama lalat buah yang cukup Hmm. menakutkan. Karena Kenapa tuh? sampai sekarang pun solusi solusi pastinya itu saya Ya. juga masih belum dapat gitu. Saya juga masih Oh. nyoba-nyoba, masih masih banyak gitu bahan aktif pestisida yang saya coba untuk sekedar mengurangi serangan lalat buah ini. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk dari segi hama ada ulat dan juga ada kutu-kutuan, ya kutu kebul, kutu daun, juga ada trips. Mungkin itu sih kalau dari cabai. Kalau dari kembangkol, yang paling jadi momok menakutkan sih ulat. Kalau dari segi hama, kalau dari segi penyakitnya sih mungkin ini apa busuk basah Hmm. karena bakteri. Mungkin itu sih kalau dari segi Hmm. kemangkol. Oh iya ya. Kalau misalnya di padi, Mas, kalau misalnya udah ada yang terkena tuh, apakah bisa diatasi atau harus langsung dipangkas? Misalkan terkena nih. Tergantung sih gimana penyakitnya dan gimana Hmm. hamanya. Kalau misalkan emang udah terkena, ya contoh lah kita berbicara patek lah. Kalau Ya. patek sendiri sih saya kemarin antisipasinya tetap fungisida untuk patek. Biasanya saya masuk sebelum ada kejadian patek. Jadi benar-benar Hmm. saya lebih memilih ke pencegahan daripada Hmm. pengobatan. Kalau pengobatan kan cukup repot gitu. Tapi kalau Repot. misalkan udah ada yang terserang, biasanya saya menggunakan metode sterilisasi, di mana Hmm. si cabai yang udah terkena patek itu dikumpulkan di suatu wadah, ya biasanya karung. Nah, Hmm. setelah dikumpulkan menggunakan karung, itu disusul langsung dengan penyemprotan fungisida. Mungkin untuk patek sih kayak gitu. Hmm. Ya mungkin sebetulnya ya beberapa hama ataupun penyakit itu masih bisa diperbaiki lah asal kita menggunakan pestisida yang tepat. Hmm. Tapi kalau misalkan kejadiannya kena virus, Gemini virus, nah Hmm. ini yang repot. Kalau terkena Gemini virus sih saya tetap cabut aja lah, udah tanamannya cabut, buang yang jauh, dan juga mungkin saya lebih terfokus pada vektor penyakitnya, yaitu kutu Hmm. kebul dan juga tripsnya. Jadi setelah ada kejadian eh, Terus. apa
virus, saya cabut, kemudian saya susul penyemprotan untuk penanganan trips dan juga kutu kebul. Mungkin seperti itu sih kurang lebih untuk penanganannya. Oh, iya. Emangnya kalau terkena virus pengobatannya tuh nggak ada atau apa lebih mahal gitu biaya untuk pengobatannya? Secara umum sih sampai sekarang belum ada obatnya untuk virus. Belum ada obatnya. Ya saya dengar-dengar juga dari perusahaan-perusahaan pestisida itu mereka juga masih mencari obat untuk penanganan virus ini. Ya paling kalau kena virus sih daripada kita pelihara juga, toh tanamannya juga tidak akan maksimal. Kalau saya sih mending milih untuk dicabut dan kemudian cabut, buang yang agak jauh. Mungkin setelah itu saya lebih fokus ke penanganan vektor virusnya yang tadi kutu kebo dan juga trips. Oh iya. Tadi Mas mendalami hama penyakit nih, berarti virus tuh termasuk yang sedang Mas dalami? Ya, virus juga sedang saya dalami, walaupun emang sebetulnya agak gampang-gampang susah gitu untuk penanganan virus ini. Nah, mungkin ya solusi termudahnya yaitu vektornya itu harus ditangani dulu kalau virus. Nggak ada lagi. Ya, jadi nih yang Mas pelajari itu vektor-vektornya itu? Ya saya pelajari vektor-vektornya. Jadi trips dan kutu kebulnya. Jadi gimana siklus hidupnya, bagaimana dia makan, bagaimana dia berkembang biak, dan apa aja bahan aktif-aktif pestisida yang cocok gitu untuk penanganan kutu kebo dan trips. Mungkin kayak gitu sih kalau saya mempelajarinya. Oh ya, jadi langsung tahu ya Mas, kalau misalnya terkena ini mengatasinya butuh apa itu bisa langsung sat-sat gitu ya Mas? Ya gitu, betul. Jadi emang penanganan yang tepat, pestisida yang tepat itu cukup mengurangi ongkos juga dan juga ya bisa menyelamatkan tanaman kita. Mungkin kayak gitu sih. Oh iya, oke. Terus ada nggak Mas saat budidaya cabai nih ada syarat tumbuh lain yang harus dipenuhi nggak selain tadi pemupukan? Mungkin syarat tumbuh lainnya sih lebih diperhatikan yang pertama jarak tanam. Itu jarak tanam juga harus diperhatikan karena kalau misalkan kita terlalu rapat juga kalau tanam cabai terlalu rapat, kelembaban tinggi itu penanganan penyakitnya biasanya jauh lebih susah daripada tanaman yang agak berjarak. Terlebih juga kalau misalkan jaraknya terlalu rapat, itu ke produksi tanaman biasanya kurang stabil, kurang maksimal dibanding dengan jarak tanam yang tepat. Itu kemudian juga ya tadi drainase diperhatikan juga, jangan sampai ada air-air yang tergenang di pertanaman kita. Itu juga bisa untuk mengurangi penanganan penyakit. Dan juga di sekeliling kebun kita, lihat ada tanaman yang jadi inang hama nggak? Contoh misalkan ada tanaman pisang atau apa, itu kan biasanya jadi inang kutu kebul atau yang lainnya. Itu mungkin untuk sementara bisa disingkirkan dulu. Jadi sekitaran kebun kita juga harus benar-benar steril. Di kebun kita juga harus benar-benar steril. Tadi aerasi diperhatikan, jarak bedengan juga diperhatikan, juga jarak tanam juga diperhatikan. Mungkin seperti itu sih syarat-syaratnya. Oh iya. Terus tadi Mas sempat sebut irigasi nih. Kalau boleh tahu ini Mas, irigasi airnya tuh dari mana ya Mas? Kalau airnya sendiri sih saya menggunakan air dari irigasi ya, saluran irigasi. Tapi sebetulnya untuk tanaman cabai sendiri jangan digenang sih, jangan digenang. Dia butuh air, dia butuh banyak air, tapi dia tidak suka tergenang untuk tanaman cabai sendiri. Jadi benar-benar dicukupi lah gitu kebutuhan airnya. Kalau istilah perkuliahannya kan ada istilahnya kapasitas lapang. Jadi kapasitas lapang air tanah itu harus benar-benar maksimal untuk menunjang pertumbuhan tanaman cabai. Mungkin seperti itu sih kurang lebih yang saya perhatikan untuk drainasenya gitu. Jadi basah cukup tapi jangan sampai tergenang banjir kayak banjir gitu ya? Ya benar, jangan sampai banjir. Jadi basah cukup aja gitu untuk pertumbuhan cabai, jangan sampai banjir. Oh iya, berarti kalau di musim hujan gimana Mas?
Kalau musim hujan sih saya biasanya drainase kebun itu agak diperdalam. Jadi benar-benar supaya si air itu jangan sampai tergenang. Jangan sampai tergenang di kebun. Jadi benar-benar limpah saja udah dibuang lagi gitu ke tempat lain. Soalnya kalau tergenang itu resikonya ya penyakitnya repot, juga nanti bakalan mudah terserang layu bakteri maupun layu fusarium. Makanya untuk di musim hujan sendiri drainasenya atau pembuangannya benar-benar diperhatikan. Mungkin seperti itu sih. Oh, jadi bikin jalur supaya airnya ngalir gitu Iya ya? betul. Jadi bikin jalur dan jalurnya juga harus diperdalam gitu, biar benar-benar si air itu bisa ngalir. Oh iya ya, oke Mas. Terus ini Mas, waktu panen gimana Mas? Waktu panen dari awal sampai akhir tuh butuh berapa waktu sih sampai bisa panen? Kalau cabai besar sendiri sih untuk panen merah, sepengalaman saya kemarin, Ya, untuk di dataran rendah itu butuh waktu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulanan lah 2,5 bulan untuk sampai 3 panen bulan. panen pertama. Dari awal ya itu ya? Dari awal ya. Tapi emang kalau di dataran tinggi sih yang tadi yang saya katakan itu bisa lebih lama. Tapi itu di dataran rendah sendiri 2,5 bulan sampai 3 bulan itu udah mulai bisa 2,5 panen. sampai 3 bulan. Ya, untuk panennya sendiri sih, saya ada 2 jenis panennya, jadi tergantung gimana permintaan pasar. Kalau misalkan pasar membutuhkan pasokan cabai merah, mungkin saya panen merah, tapi kemarin juga ada beberapa permintaan untuk dipanen hijau. Jadi saya panen merah iya, panen hijau juga iya. Jadi tergantung permintaan pasar kalau saya sendiri. Oh ya, jadi panennya yang hijau terlebih dulu ya berarti? Kalau saya sih kemarin yang merah dulu, soalnya benar-benar dimaksimalkan dulu si tanaman. Jadi ketika udah 3 kali panen merah, ketika ada permintaan cabai hijau, baru saya penuhi. Soalnya benar-benar dibuat maksimal dulu lah untuk yang merahnya. Soalnya kalau misalkan dipanen yang hijau dulu, nantinya justru panen merahnya bakal jauh lebih lama waktunya. Iya. Emang beda Nah, waktu jadi panen dipanen antara dulu, yang merah dan baru hijau hijau. tuh berapa lama Mas? Kalau panen hijau sih sebetulnya kalau kita fokusnya di cabai hijau itu 2 bulan juga udah bisa panen. 2 bulan. Berarti juga lebih udah bisa cepat lagi panen. ya kalau misalnya hijau? Lebih cepat lagi sebetulnya. Tapi kan ya itu resikonya kalau kita ngejarnya yang merah, kalau misalkan panen hijau duluan, ya mungkin akan lebih tertunda kita kalau misalkan kita panen merah. Makanya kalau saya sih kemarin panen merahnya dulu, baru setelah 3-4 kali, baru dipanen hijau. Gitu. Ya panen hijau juga sebetulnya nggak jadi yang utama sih, sesuai permintaan aja. Kemarin juga permintaannya cuman sedikit sih, Request paling gitu ya? cuman by request kalau saya kalau panen hijau. Sebetulnya fokusnya tetap di panen merah. Oh, panen merah. Terus berapa kali panen Mas ini? Bisa dalam sekali tanam tuh berapa kali panen? Kalau berapa kali panen sih tergantung perawatan ya Mbak. Kadang ya kita pukul rata-rata lah. Rata-rata itu kalau misalkan cabai TW itu bisa sampai 8 sampai 10 kali panen itu bisa lah, bisa masuk. Tapi tergantung dari perawatan kita, tergantung dari pemupukan kita. Kemarin saya pengalaman pribadi sih itu kurang lebih sampai 15 kali lebih kalau nggak salah kemarin saya panen tuh. 15 kali? Wah, banyak banget Iya. Mas. Alhamdulillah, soalnya kemarin juga berarti melebihi tadi. soalnya kan saya biasanya punya target. Kalau target saya itu pertanaman itu harus muncul, harus keluar buah itu dari awal sampai akhir panennya sampai benar-benar habis cabai itu kurang lebih harus keluar 1 kilo kalau untuk cabai besar. Tapi alhamdulillah kemarin ini per pohonnya ya? Per pohon. Makanya kemarin pas panen alhamdulillah ternyata kebetulan bisa muncul sampai hampir 2 kilo untuk kemarin panenan saya. Makanya bisa nyampe panen 15 kali. 2 kalinya ya, dong? 2 kali lipatnya. Alhamdulillah. Wah, mantap. Oh iya. Terus jarak antara panen pertama ke panen kedua itu berapa lama? Jarak panen pertama ke panen kedua itu kurang lebih sekitar 3 harian. Oh, 3 hari? Iya, jadi ya berarti ada yang merah. Kan sebetulnya kalau saya sih dipanennya benar-benar dipilih yang benar-benar udah merah banget baru dipanen. Tapi kalau misalkan masih ada yang hijau
hijau-hijaunya, jadi sebagian merah sebagian hijau itu nggak dipanen. Makanya secara panennya saya bisa 3 hari sekali karena itu benar-benar panen itu dipilih yang udah merah banget, udah merah full. Jadi yang kalau yang masih ada hijaunya itu belum saya panen. Oh, iya iya iya. Oke, Mas. Terus ada nggak tips panen yang baik nih? Atau ya udah cabut-cabut aja? Ya mungkin untuk dari segi panen yang baik sih, kita bisa perhatikan dari cara panennya, terutama cara metiknya, itu harus benar-benar hati-hati, Iya. harus benar-benar capai pangkalnya. Terus juga hati-hati ketika panen tuh, ketika ada tanaman yang terinfeksi patek, nah itu yang jadi masalah Iya. biasanya. Kalau kita pas lagi panen menemukan tanaman yang terinfeksi patek, itu kalau bisa kita stop dulu panennya, kita sterilkan dulu. Jadi cabut dulu yang kena pateknya, kita juga sterilkan badan, ya cuci tangan lah terutama, yang paling mudah itu cuci tangan dulu, baru kita lanjut. Soalnya kan kalau jamur itu kan yaitu karena dia berkembang biak dengan spora, jadi spora itu kan bisa nempel di tangan juga. Jadi ketika panen, kalau misalkan kita nggak sengaja gitu nyentuh atau misalkan metik yang kena patek, itu hati-hati gitu. Di tangan kita pasti ada sporanya gitu. Jadi kita malah bisa nyebarin gitu. Makanya kalau jadi saya secepat itu pribadi ya sih, penularannya? ya kalau misalkan jamur, makanya saya kadang 1 hari sebelumnya atau misalkan emang pas lagi panen di monitoring dulu mana nih yang ada pateknya, dicabut dulu, dibersihkan dulu, baru kita lanjut panen gitu. Soalnya itu harus hati-hati. Jadi ketika panen kita nggak sadar, kita nggak sengaja nyebarin patek itu sendiri dan akhirnya ya jadi celaka lah, jadi celaka. Oh iya. Tanda-tanda terkena patek tuh gimana, Mas? Biasanya sih kalau tanda-tanda patek itu si buah cabenya tuh nanti ada bintik warna coklat, lama-lama itu menyebar menjadi besar, jadi Di besar. cabenya Biasanya belum atau ya, di daunnya? di cabenya, di buahnya. Oh iya iya. Biasanya di Jadi kalau buahnya udah ada tanda-tanda tuh ya? kalau udah ada tanda-tanda itu ada bintik coklat, biasanya lama kelamaan menyebar membentuk kayak spiral. Nah itu hati-hati, kita harus buang yang seperti itu, kita sterilkan dulu, baru bisa kita panen lagi. Mungkin kayak itu. Berarti emang benar-benar harus detail ya saat panen tuh dilihat baik-baik semuanya. Ya betul, kalau enggak ya itu risikonya, terutama ya sekarang di musim hujan, emang kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar monitoring kebun kita gitu. Jangan sampai malah kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Oh iya iya. Oke oke. Oke Mas, tadi Mas dari panen tuh saya ulangi ya Mas. Berarti dari panen satu pohonnya bisa sampai hampir 2 kilo ya? Ya. 2 kilo. Terus jadi total semuanya itu berapa Mas? Dalam satu kali tanam? Untuk kemarin sih saya nanam sekitar 1.300 pohon. Ya terakhir lah kemarin sebelum perluasan. Itu kurang lebih muncul hampir sekitar 3 ton. Wow, 3 ton ya? 3 ton tadi dalam waktu 2,5 sampai 3 bulan itu ya? Iya. Oh iya, iya. Terus dari saat sudah 3 bulan ini langsung tanam lagi atau kayak ada jeda gitu Mas? Kalau biasanya saya jeda dulu, saya rolling dulu tanamannya juga. Ya kebetulan kayak sekarang saya lagi rolling dengan tanaman. Kalau kemarin sih saya rollingnya dengan tanaman kemangkolnya. Jadi di bekas lubang tanam cabai, saya tanamin kemangkol. Nah, jadi intinya saya rolling dengan tanaman di luar family Solanaceae gitu. Jadi saya tidak tanami tanaman tomat, tidak tanami terong. Jadi saya ubah dulu dari segi familinya. Jadi kemarin dari Solanaceae, dari cabai, saya ubah ke Brassica atau ke kemangkol. Jadi kan itu untuk memutus siklus penyakit dan juga siklus hama. Oh iya, iya. Terus tadi oke Mas, tadi mau nanya nih, tadi kan udah panen. Dijualnya kemana Mas dari hasil panen dan buy request itu? Kalau buy request sih biasanya saya langsung jual ke pasar untuk dari segi untuk request. Tapi kalau misalkan secara umum saya masih
main bandar sih. Jadi saya serahin ke bandar di sekitar. Mm, Soalnya ya itu yang jadi PR saya lah ya, untuk mm, sekarang dari segi pemasaran. Mungkin mm, kedepannya saya juga pengen pemasaran itu bisa langsung, apakah bisa masuk ke supermarket ataupun mm. misalkan bisa langsung kirim ke pasar-pasar besar gitu seperti pasar Cikopo ataupun yang lainnya. Tapi ya untuk sementara saya masih main bandar dulu, soalnya saya sedang membangun lah channelingnya gitu harus seperti apa. Saya juga masih mempelajari Mm, apakah nanti saya masuk ke pasar besar tuh harus mm, volumenya harus berapa. Kalau mm, misalkan saya mau main supermarket juga volumenya harus berapa, syaratnya mm. seperti apa. Nah itu mungkin masih saya pelajari untuk saat ini. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Terus eh, tadi Mas, dari jarak antara panen sampai bisa ke pasar tuh ada batas ini nggak Mas? Batas harus berapa hari tuh, biar kayak kualitasnya tetap terjaga. Kalau saya sih biasanya langsung sih, jadi di hari itu juga, misalkan Mm, pagi panen beres jam 12, ya? dari jam 12 ya langsung dikemas, di plastik gitu, langsung Mm, dikirim ke bandar, bandar langsung kirim ke pasar. Jadi saya sih biasanya menyelesaikannya di satu hari, soalnya benar-benar biar nyampe ke konsumen tuh masih segar. oh, jadi Kan Mas yang kayak gitu. packaging plastiknya dari Mas? Iya, Oh, jadi saya per udah panen, per saya kilo gitu packaging. atau langsung semua? Biasanya kemasannya kalau saya menggunakan satu plastik itu 10 kilo kalau Oh, saya. iya, iya. Jadi nggak terlalu Oke. dipadetin, nggak terlalu di ini, jadi benar-benar sepasnya plastik gitu. Oh, Rata-rata sih di 10 kilo gitu. Jadi per kemasan mm, itu 10 kilo. iya, iya. Berarti itu ke bandar tuh per 10 kilo ya. Ya, Oke, harga gimana Mas? Harga sekarang dijual ke bandar dan di pasar tuh bagaimana perbedaannya? kalau harga sih, kalau sekarang alhamdulillah udah mulai agak membaik lah untuk harga cabai. Kalau Mm. kemarin kan cukup merosot lah harga Oh ya? cabai. Sebenarnya sih kalau ya kemarin Mm, cukup mengenaskan lah, tapi ya dinikmati aja lah. mm. Begitulah Naik apa? turun dia cabai ya? Begitulah enaknya jadi petani gitu. Kadang Oke, di atas, kadang di bawah, ya seperti ya. itulah. Tapi untuk saat ini sih alhamdulillah harga cukup oke. Mm, Ya sebetulnya perbedaan dari segi petani dan segi nanti konsumen beli di pasar pasti agak jauh lah. Soalnya kan mm, ya kalau kita melihat rantainya juga kan dari petani ke bandar, dari bandar ke centeng mm, pasar, terus ke pedagang, terus baru ke konsumen itu pasti kan ada selisih harga yang cukup jauh gitu. Tapi secara umum sih itu masih masuk lah kalau segi harganya. Ya untuk mm, cabai besar sendiri sih sebetulnya harga 25.000, 30.000 itu udah cukup oke lah. Asal mm. jangan di bawah 25.000, nah itu udah mulai gawat. Apalagi kayak kemarin Kemarin harga berapa belasan Mas? gitu, 15.000, 16.000, Oh, wah agak repot kemarin. wah, paling rendah pernah kena berapa Mas? Kalau paling rendah sih dulu saya pernah nanam 2023 itu paling rendah itu saya Ya, cuma dapat di 18.000. wow. Oh itu termasuk rendah banget tuh Mas. Rendah banget itu. Soalnya kan kalau cabai tuh ya di harga 20.000 tuh udah pas-pasan lah bagi petani gitu. Hmm. Sekarang ya Malah lumayan ya cenderung 25 kurang lah. 30 ya. Ya kalau 25-30 kalau kayak sekarang ya masih lumayan lah gitu kalau Hmm. buat saya gitu. Paling tinggi pernah kena berapa Mas harganya? Kemarin saya paling tinggi dapat di 55.000. Wow, wah itu gede banget Mas itu. Lonjakannya emang jauh gitu ya kalau cabai ya? Ya kadang cabai besar tuh kayak gitu sih. Kadang kalau melonjak lumayan gitu. Terutama ya Hmm. menjelang biasanya sih kalau memasuki bulan Ramadan ya bulan puasa atau enggak Hmm. menjelang Lebaran itu kan emang Hmm. cabai besar tuh biasanya pemakaian. Jadi kan Oh ibu-ibu iya, yang masak rendang, masak iya. apa itu kan pasti pada butuh cabai besar. Nah biasanya di bulan menjelang Ramadan itu Hmm. biasanya harganya cukup oke gitu. Oh, iya. Bentar lagi nih Mas Ramadan dipersiapkan. Iya makanya. Iya, iya, iya. Oke deh Mas kalau kayak gitu. Mas, sekarang kita ada rehat sejenak dulu ya Mas. Nanti kita Oke. lanjut lagi. Siapa tahu Mas mau minum-minum dulu haus.
Oke, siap. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silahkan siapkan pertanyaan. Nanti akan ada sesi Q&A yang akan langsung dijawab oleh Mas Syarif setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Boleh pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya ini kemarin bahwa ini minta maaf buahnya saya. Halo Sobat Mutiara, sekarang kita lanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar. Oke, halo Mas Syarif. Sekarang kita mau sesi tanya jawab ya Mas. Oke. Kita cek dulu ya Mas nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada nih Mas pertanyaan dari YouTube nih. Yang pertama, ada pertanyaan dari Ilham Robi. Saya petani cabai Merauke dari Lampung. Untuk menanggulangi kerapak atau antraknos bagaimana? Antraknos ya, patek berarti ya. Untuk patek sendiri sih, pertama itu tetap konsisten untuk penyemprotan fungisida, khususnya untuk yang sasarannya ke patek. Kalau saya sih kemarin menggunakan bahan aktif Proxapirosa, Pyraclostrobin, dan juga Metiram. Itu biasanya saya rolling. Jadi seminggu sekali di rolling, misalkan minggu ini saya menggunakan bahan aktif Proxapirosa plus Pyraclostrobin. Minggu berikutnya saya rolling menggunakan Metiram plus Pyraclostrobin. Mungkin saya sih tetap seperti itu di rolling. Terus juga bahan-bahan azol juga cukup bagus untuk tanaman patek kayak difenoconazole ataupun yang lainnya. Itu juga bisa digunakan. Jadi intinya tetap sih rollingan. Jadi tetap harus di rolling. Misalkan saat ini kita menggunakan bahan aktif yang tadi. Kalau saya sih andalannya yaitu bahan aktif Proxapirosa, Pyraclostrobin. Itu andalan saya untuk ditanam untuk penyakit patek. Nantinya di rolling sama bahan aktif Metiram plus Pyraclostrobin. Terus juga setelah itu nanti mungkin di rolling lagi dengan bahan-bahan azol gitu. Terus saya di rolling kalau saya sih kurang lebih seperti itu untuk penanganan patek. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang tadi yang perlu diperhatikan itu dari segi jarak tanam dan juga jarak bedengan itu jangan terlalu rapat juga, karena kalau kelembaban tinggi di kebun kita itu akan sangat memicu untuk serangan patek. Jadi serangan jamur itu ya secara umum ya serangan jamur itu didukung oleh kondisi kelembaban yang tinggi. Ketika kebun kita lembab, itu serangan jamurnya itu cukup luar biasa ganas gitu. Tapi kalau misalkan kerapatannya dijaga, kelembabannya dijaga, juga yang tadi fungisidanya tepat, itu cukup mengurangi untuk penanganan serangan patek. Mungkin seperti itu sih. Oh ya. Oke Mas, terima kasih banyak jawabannya. Selanjutnya nih, ada pertanyaan. Merauke SOP dicampur fungisida aman nggak? Kalau sepengalaman saya sih, kalau SOP itu cenderung lebih aman ya, karena kalau saya berprinsip sih, kalau saya pribadi berprinsip, karena SOP itu sifatnya masam, dia kan ikatan dengan sulfat kan, sulfat itu kan asam kuat. Jadi ketika kan si larutan pestisida itu kondisi asam, ketika dicampur dengan pupuk yang kondisinya asam itu cukup bisalah untuk dicampur gitu. Kalau menurut saya, jadi SOP sama pestisida itu kalau menurut saya bisa untuk dicampur, kecuali kalau kita pencampuran dengan
pupuk-pupuk yang bersifat basah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kadang kan kalau misalkan pestisida sendiri, setahu saya itu kan bekerja dalam kondisi pH asam. Ketika ditambah pupuk yang bersifat basah kuat, ya, si larutan pestisida jadi netral, nah itu yang jadi masalah. Untuk SOP sendiri sih aman sih, karena kan dia ikatannya dengan sulfat, jadi cenderung lebih ke sifat asam, dicampur dengan pestisida itu aman. Mungkin seperti itu sih. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Semoga terjawab nih pertanyaan. Nah, lanjut nih Mas, ada yang bertanya, gimana nih Mas, cara membuat cabai supaya cepat merah? Kalau cabai cepat merah sih kemarin ya triknya, ya saya juga banyak ngobrol lah istilahnya sama petugas-petugas Merauke di lapangan, ya terutama di Cianjur dengan Kang Jijim, dan di Bandung juga dengan Kang Kamil. Penggunaan SOP sih cukup membantu untuk mempercepat pemasakan buah, karena ya kandungan sulfatnya itu sendiri, itu sulfat itu kan bisa memacu untuk si tanaman itu bisa cepat masak. Mungkin seperti itu sih kurang lebih. Oh iya, oke Mas. Lanjut nih Mas. Mas banyak banget nih Mas yang bertanya. Nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apalah, aman. Berbagi pengalaman lah. Lanjut nih. Iya, sharing-sharing. Lanjut nih. Ada yang bertanya, kalau 16 rekomen nggak kalau dicairkan terus disemprotkan? NPK Mutiara 16 kalau saya sih kurang merekomendasikan, karena apa ya? Kalau saya sih lihatnya kepekatannya kan cukup pekat ya kalau misalkan NPK 16, dan juga kan dari Merauke-nya sendiri kan tidak dianjurkan untuk disemprotkan. Menurut saya kalau misalkan kita mau ngejarnya pupuk foliar untuk kandungan NPK, mungkin saran dari saya bisa menggunakan Profit Series. Kalau menurut saya itu jauh lebih aman dibanding dengan NPK Mutiara yang disemprot. Kalau disemprot sendiri takutnya nanti menjadi toksik ke daun, karena kan kepekatannya pekat. Ketika kena daun justru bukan malah diserap oleh tanaman, tapi justru si pupuk itu sendiri yang menyerap air dari tanaman. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau menurut saya sih untuk NPK 16 mending dicor. Nah, kalau misalkan kita ingin mengejar kandungan NPK yang disemprot, kita bisa menggunakan Profit, kalau menurut saya Profit Series. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi emang khusus kalau misalnya untuk spray ya yang spray aja ya pupuknya. Iya, betul. Oke Mas. Lagi nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ada nggak rekomendasi pemupukan cabai supaya bisa panen berulang kali? Kalau rekomendasinya sih ya ini bicara pengalaman ya. Tadi juga saya ada yang lewat dari penjelasan saya. Yang tadi tetap dari segi pemupukan itu kita harus tahu dulu fase tanamannya seperti apa, dan juga apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Yang tadi yang udah saya contohkan, fase vegetatif itu memerlukan nitrogen dan fosfat yang tinggi. Fase generatif, peralihan vegetatif generatif, fosfat kalium, nanti setelah pemasakan itu kalium. Nah, kalau pengen panen berulang kali, kemarin sih saya ada satu trik yang dikasih tahu sama Kang Jijim ya, yang saya praktekkan itu cukup berhasil dan cukup puas lah kalau saya. Itu si tanaman cabai kemarin saya kasih subur kalibutir. Subur kalibutir saya kasih kemarin kurang lebih 1 sendok per tanaman, karena subur kalibutir itu tidak bisa dicairkan. Jadi kita harus ditugal kalau nggak ditabur gitu. Itu juga kan subur kalibutir kan kaliumnya cukup tinggi, sulfatnya juga cukup tinggi. Kalau nggak salah kan kalium sulfat plus magnesium ya. Kalau misalkan subur kalibutir itu cukup membantu sih, karena dia juga slow release. Jadi ketika kita ngejar panen berkali-kali itu cukup efektif gitu. Selain itu ya juga diperhatikan yang tadi, karena cabai itu biasanya si cabai itu kan si bunganya itu kan ada di ruas batang itu kan ada di sini. Untuk memacu pertumbuhan tunas juga kita tetap menggunakan nitrogen.
Makanya setelah penggunaan SOP, saran saya tadi selain subur kali butir, itu kita bisa rolling juga menggunakan KNO. Jadi kan KNO itu kan kaliumnya ada, nitrogennya ada. Jadi setelah SOP, ketika si buah udah mulai berkurang, tapi kita pengen mulai memacu pertumbuhan tunas, saya sarankan itu beralih menggunakan KNO. Jadi nanti pertumbuhan tunasnya muncul, tapi karena tetap KNO kan kandungan kaliumnya cukup tinggi, jadi nanti juga si buah yang sisanya itu tetap berbuah maksimal dan juga berbobot maksimal. Mungkin seperti itu sih, kurang lebih sarannya dari saya. Iya. Oke Mas, sangat jelas sekali ini penjelasannya. Oke, lanjut nih Mas, ada yang nanya, kalau karate boroni apa bisa di spray kayak kalnit sama-sama kalsium nitrat soalnya? Kalau lihat di kemasan sih sebetulnya bisa-bisa saja ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka dicor ya. Soalnya kan saya berprinsip tetap kalau misalkan penyerapan unsur hara yang paling efektif itu melalui akar dibanding melalui daun. Kecuali untuk pupuk-pupuk mikro. Kalau pupuk mikro masih oke lah untuk melalui daun gitu. Tapi untuk saran saya sih lebih baik dicor sih daripada disemprot. Mungkin seperti itu sih. Oh, iya. Oke, Mas. Terima kasih banyak jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Buah apa dan insek lalat buah bahan aktifnya apa? Kalau untuk pembesaran sih kita fokuskan di kalium yang tinggi. Yang tadi SOP juga sebetulnya selain dicor itu bisa juga disemprot. Ada juga MKP, itu juga cocok untuk pembesaran buah. Jadi untuk pembesaran buah sendiri sih fosfat kalium yang lebih diperhatikan. Tapi juga jangan lupa nitrogen. Ya pokoknya yang 3 itu harus benar-benar berkesinambungan lah NPK itu. Jadi untuk saran pupuknya sendiri sih bisa MKP, bisa SOP, dan juga bisa KNO, tergantung kebutuhan kita. Lanjut yang pertanyaan kedua, untuk lalat buah sendiri, nah ini yang mungkin agak sedikit ribet kalau menurut saya. Karena jujur saya kemarin untuk lalat buah sendiri itu menggunakan hampir 8 bahan aktif. 8 bahan aktif pestisida. Apa aja ya, saya tetap mencari formulasi yang lebih ringan lah. Kemarin sih kalau formulasi saya ketemunya seperti ini. Propenopos, bahan aktif propenopos bisa dimixing dengan bahan aktif apa itu? Lupa saya namanya. Acetamiprid. Kalau saya kemarin propenopos mixing acetamiprid di rolling sama brovanilin, bahan aktif brovanilin. Terus di rolling lagi nanti sama propenopos acetamiprid. Mungkin kayak gitu sih. Jadi 3 kali acetamiprid propenopos kalau saya. Acetamiprid propenopos 3 kali spray, diselang dengan brovanilin 1 kali. Tapi saya kemarin brovanilidnya pakai yang 100 mili ininya, kandungannya yang 100 gram per liter. Jadi saya menggunakan itu, brovanilidnya yang cukup tinggi, terus juga nantinya si propenoposnya saya sarankan juga di rolling dengan dimetoat ataupun dengan acepat. Itu tergantung gimana petani minatnya. Jadi tadi propenopos acepat, propenopos acetamiprid, di rolling sama brovanilid, di rolling lagi sama dimetoat. Kalau saya kemarin kebetulan karena adanya dimetoat, terus juga teflubenzuran juga cukup oke sih kemarin saya gunakan. Jadi ya sarannya sih ada 4 sih. Emang agak ribet kalau di lalat buah, tapi ya ketemunya gitu. Intinya propenopos acetamiprid di rolling sama brovanilid, setelah itu di rolling juga dengan dimetoat plus teflubenzuron. Kalau saya sih seperti itu sih kemarin ketemunya. Oke Mas, sangat jelas sekali ini penjelasan dari pertanyaannya. Terima kasih banyak. Tambahan nih Mas, saya mau nanya lagi. Sebenarnya ini dari pengalaman pribadi Mas, saya tanam cabai juga. Ini bisa nggak sih Mas, kalau misalnya tanam cabai itu kan muncul kembangnya dulu nih. Ada kembangnya, terus kenapa tuh kalau besoknya tuh muncul lagi? Itu kenapa ya? Udah mekar tapi muncul lagi.
Kalau udah mekar nguncup lagi sih biasanya itu dari serangan trip biasanya. Coba dilihat Oh. aja dari bunganya. Mm-mm. Sebetulnya yang paling mudah tetap sih kalau misalkan untuk lihat di bunga itu kita lihat bunganya, si kelopak bunganya. Ya. Mohon maaf nih, tapi sebelumnya kalau misalkan bapak-bapak petani ada yang merokok, kasih asap rokok si bunganya. Kalau misalkan muncul hewan-hewan kecil yang warna hitam, Ya. itu berarti kena serangan trips. Makanya kalau misalkan udah ketahuan, kita bisa semprot pestisida untuk trips. Banyaklah pestisida untuk trips. Oh, jadi itu karena trips ya? Biasanya karena trips sih. Oh, iya. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas, jawabannya. Karena pengalaman pribadi saya, Mas, itu lagi nanam. Ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, Mas. Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Mas. Iya, amin. Terima kasih banyak, Mas, sudah menjawab. Kebetulan kita dibatasi juga oleh waktu nih. Sudah sangat banyak pertanyaannya. Ya, jadi kita sudahi sesi tanya jawab kali ini ya, Mas. Oke, siap. Oke. Nah, sebelum closing nih, Mas, terakhir nih, saya mau ada nggak masukan untuk para penonton supaya siapa tahu nih ada di antara Sahabat Mutiara dan para penonton lainnya yang mau juga terjun ke pertanian? Kalau pesan dari saya sih, kalau misalkan di sini sahabat Mutiara semua, kalau pengen terjun ke pertanian, terutama ke tanaman cabai, itu yang pertama jangan kapokan. Gimana, Mas? Jangan kapokan. Jadi jangan mudah menyerah, jangan kapok gitu. Karena ya itu fluktuasi harganya yang cukup drastis, juga dari segi hama penyakitnya, dari segi pemupukannya juga kompleks kalau cabai. Itu yang pertama, jangan kapokan. Yang kedua, tetap belajar. Ya kita sama-sama belajar, pasti banyak menemukan hal-hal baru gitu kalau misalkan kita terjun langsung ke dunia pertanian, terutama di tanaman cabai. Apakah nanti dari pola pemupukannya seperti apa, penggunaan petani senior. Jangan lupa juga pelajari juga berdasarkan keilmuannya. Jadi ya kita balancekan lah antara pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya, tetap belajar dan jangan mudah kapok untuk jadi petani. Mungkin seperti itu sih. Oke, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas, atas jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga untuk para penonton semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, Mas, kita tutup sesi Bicara Tani kali ini ya, Mas. Oke, baik. Cukup sekian episode Bicara Tani ke-217. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa sharing video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.